Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kak Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Mas Firman duduk termenung di bangku kayu usang yang ada di depan rumah. Angin sore yang sejuk menerpa wajahnya. Namun pikirannya tidak bisa lepas dari kenangan masa lalu. Ia teringat saat-saat ketika hidup terasa begitu berat. Namun dengan tekad yang kuat ia selalu berusaha untuk bertahan. Sekarang ia merasa lebih tenang, meskipun beban hidup tak pernah benar-benar hilang darinya. Mas Firman adalah seorang anak sematawayang yang lahir dan dibesarkan di sebuah kampung kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Ibu dari Mas Firman, seorang wanita sederhana. Dia adalah penjual roti keliling yang setiap hari berkeliling kampung itu, menjajakan roti buatannya dengan gerobak kayu tua. Meski usaha ibunya kecil, namun itu sudah cukup untuk menghidupi mereka berdua. Dulu Firman adalah anak yang cerdas. Ia selalu menjadi juara di sekolah. Namun kini nasib berkata lain. Ketika ia duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP, masalah biaya mengganggunya. Ibu Firman pun sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyolokkan Firman. Namun karena keadaan ekonomi mereka sangat terbatas. Suatu hari Ibu Firman pun dengan berat hati memberitahukannya bahwa ia harus berhenti bersekolah. "Firman, ibu tidak mampu lagi menyekolahkanmu, nak. Maaf ya, sekarang mungkin kamu harus membantu ibu," kata Ibu Firman dengan suara lirih. Firman pun tak bisa menahan air matanya. Ia merasa sangat sedih dan juga kecewa. Namun ia tahu bahwa itu adalah keputusan yang terbaik dalam keadaan seperti itu. Meski begitu, Firman juga tidak menyerah. Ia memutuskan untuk membantu ibunya dengan bekerja sebagai buruh pabrik setelah ia putus sekolah. Memang bekerja di pabrik ini bukanlah dengan pabrik-pabrik seperti umumnya pada sekarang. Dulu siapapun bisa bekerja karena pemiliknya masih juragan di situ. Pekerjaan itu mungkin tidak sesuai dengan harapannya, namun ia tahu itu adalah cara untuk membantu ibunya yang semakin tua. Bekerja sebagai buruh pabrik ternyata tidaklah mudah. Setiap pagi Firman harus bangun pagi-pagi sekali, pergi ke pabrik dengan berjalan kaki dan bekerja keras seharian. Tubuhnya sering terasa pegal dan juga lelah, namun Firman tidak pernah mengeluh saat itu. Baginya itu adalah bentuk pengorbanan yang harus dilakukannya untuk ibunya. Ia juga merasa puas bisa membantu ibunya, meski kadang-kadang ia ini merasa kecewa karena tidak bisa meraih cita-citanya. Namun Firman selalu menyadari bahwa ibunya lebih membutuhkan dirinya. Hari demi hari, tahun demi tahun, Firman pun terus menjalani rutinitas yang sama. Usia ibunya yang semakin bertambah dan kondisi fisiknya yang mulai menurun. Namun Ibu Firman tidak pernah berhenti berjualan roti. Setiap pagi ia masih mengayuh gerobaknya yang sudah tua itu, berkeliling dari rumah ke rumah menjajakan rotinya. Firman sering melihat ibunya dengan wajah yang lelah, namun tetap tersenyum. Hal itu tentu membuat hatinya ini semakin terpanggil untuk bekerja lebih keras lagi. Firman yang terus bekerja di pabrik itu, selama singkatnya hampir 2 dekade. Dalam waktu itu ia telah merasakan banyak sekali pahit manis kehidupan. Ia sadar bahwa hidup sebagai buruh pabrik tidak akan mengubah nasibnya. Meski ia sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, namun gajinya yang pas-pasan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ia merasa tak punya banyak pilihan, kecuali untuk terus bertahan. Namun di dalam hatinya ia selalu memimpikan sesuatu yang lebih baik untuk dirinya dan juga ibunya. Hingga pada suatu hari ketika Firman menginjak usia 35 tahun, ia mendapat sebuah kabar yang mengejutkan. Pabrik tempatnya bekerja ini mengalami kebangkrutan, dan ia pun diberhentikan dengan pesangon yang cukup besar. Meskipun itu adalah berita yang buruk,
Namun Firman merasa sedikit lega. Ia merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua di dalam hidupnya. Selama ini ia selalu merasa terjepit dalam rutinitas yang sama, dan kini ia pun mendapat peluang untuk mencoba sesuatu yang baru. Setelah mendapat pesangon, Firman memutuskan untuk memulai sebuah usaha kecil-kecilan. Ia ingin membuka toko sembako untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi ibunya. Meskipun ia tahu bahwa menjalankan usaha tidaklah mudah, namun Firman merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Ia juga kini sudah beristri. Ia lalu berbicara dengan istrinya Karin yang selalu mendukung keputusan dari Firman. Mas Firman, saya tahu ini tidak mudah mas, tapi pasti aku akan selalu mendukungmu mas. Kita bisa menjalankan usaha ini bersama-sama, kata Karin dengan penuh keyakinan. Firman merasa cukup terharu mendengar kata-kata dari istrinya. Ia tahu meskipun mereka tidak memiliki banyak uang, mereka ini masih memiliki semangat untuk berjuang bersama. Dengan modal pesangon yang ia terima, Firman dan Karin pun membuka toko sembako kecil di dekat rumah mereka. Toko itu tidak besar, hanya sebuah kios sederhana yang menjual bahan kebutuhan pokok. Namun bagi Firman itu adalah langkah pertama menuju impian yang lebih besar. Pekerjaan di toko sembako ternyata tidak semudah yang ia bayangkan juga. Awalnya mereka hanya mendapatkan sedikit pelanggan. Persaingan dengan toko sembako lain yang sudah lebih dulu ada di lingkungan mereka cukup ketat. Bahkan beberapa toko lain menjual barang-barang dengan harga yang lebih murah. Sementara Firman, ia harus mengatur harga jual dengan hati-hati, karena memang modalnya terbatas. Terkadang mereka pun hanya bisa berputar modal tanpa mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan. Namun saat itu, Firman tidak mudah menyerah. Ia terus berusaha mencari cara untuk membuat toko sembakonya lebih dikenal. Ia pun mulai memperkenalkan produk-produk baru, memberikan layanan yang lebih baik kepada para pelanggan, dan selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan mereka. Ia sadar bahwa dalam dunia usaha, kepercayaan pelanggan adalah hal yang sangat penting. Sementara di sisi lain, ibunya yang sudah semakin tua, dia masih saja berkeliling menjajakan roti. Meskipun Firman sudah membuka toko sembako, ibunya tidak mau berhenti berjualan roti. Bu, biarkan saja aku yang mengurus toko, Bu. Ibu istirahat saja di rumah, ucap Firman dengan penuh kasih sayang. Namun ibunya selalu menolak. Ibu kan sudah terbiasa, nak. Ini adalah cara ibu, nak, untuk tetap merasa hidup, jawab ibunya. Melihat ibunya yang begitu gigih bekerja meskipun usianya semakin tua, membuat Firman semakin termotivasi. Ia berjanji dalam hati untuk membuat usahanya ini berkembang, sehingga ibunya bisa berhenti bekerja dan menikmati masa tuanya dengan tenang. Meskipun toko sembako yang mereka jalankan tidak memberikan keuntungan yang banyak pada awalnya, Firman merasa bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Akhirnya setelah beberapa bulan berusaha, kini usaha Firman pun mulai menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Pelanggan mulai berdatangan dan keuntungan yang didapat mulai stabil. Meskipun belum besar, Firman merasa bersyukur dengan kemajuan yang telah mereka capai. Kini ia dan Karin pun mulai bersyukur dengan kemajuan yang telah mereka capai. Mereka juga kini merencanakan untuk memperluas usaha mereka. Firman juga mulai merencanakan untuk membeli kendaraan agar lebih mudah mengantarkan barang-barang ke pelanggan. Dan yang lebih penting, ia juga ingin memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi ibunya, yang kini sudah begitu banyak berkorban untuk dirinya. Namun di balik kesuksesan kecil yang mereka raih, Firman pun tak pernah melupakan bagaimana ia memulai semuanya. Ia tahu betul bahwa perjuangannya belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun ia pun merasa lebih siap untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan harapan. Sore itu, Firman berdiri di depan tokonya yang sekarang semakin ramai. Kehidupan mulai berputar ke arah yang lebih baik. Hasil dari usaha toko sembako yang ia jalani bersama Karin kini memberikan pemasukan yang sangat memadai. Keuntungan yang mereka dapat cukup untuk menambah barang dagangan, memperluas stok, bahkan menabung untuk rencana masa depan mereka. Bahkan baru-baru ini Firman bahkan bisa membeli motor baru, yang membuat Karin ini sangat senang. Motor itu tidak hanya memudahkan Firman untuk membeli barang keperluan toko,
tapi juga menjadi sarana mereka untuk sesekali berjalan-jalan berdua, menikmati waktu setelah seharian bekerja. Di sisi lain, di balik kemajuan yang ia raih, ada juga perasaan resah yang tak pernah hilang dari hati Firman. Ia merasa sangat bersyukur atas keberhasilan ini, tetapi ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, yaitu ibunya. Ibu Firman ini tetap menjalani kebiasaan lamanya, berkeliling menjajakan roti dengan gerobak kayu tua. Firman berkali-kali meminta ibunya untuk berhenti, untuk tinggal di rumah dan juga beristirahat. Namun ibunya ini selalu menjawab dengan senyum dan juga alasan yang sama. Lagian, ibu juga kan bisa olahraga, biar tubuh ini tetap sehat, nak. Sudahlah, tidak apa-apa. Jangan khawatirkan ibu. Setiap kali mendengar jawaban itu, hati Firman terasa tertusuk. Ia tahu ibunya hanya berusaha menghiburnya, membuatnya tidak khawatir. Namun ia bisa melihat dengan jelas betapa tubuh ibunya yang mulai rentan. Wajahnya sudah keriput dengan langkahnya tak lagi setegap dulu. Dan kadang-kadang nafasnya terdengar berat setelah berjalan dengan cukup jauh. Namun memang ibunya ini adalah sosok yang sangat keras kepala. Tak peduli berapa kali Firman menasihati atau memohon, ibunya tetap bersikeras berkeliling menjajakan roti-rotinya. Semakin hari Firman merasa semakin bersalah. Seakan kesuksesan yang ia capai menjadi sia-sia karena ibunya ini masih harus berjuang sendiri. Di tengah kegelisahan ini, sembako mereka pun terus berkembang. Toko yang dulunya kecil kini semakin dipenuhi oleh pelanggan. Berkat kerja keras dan juga ketekunan, Firman mulai menarik perhatian para tetangga dan juga pelanggan-pelanggan setianya. Orang-orang mulai mengenal Firman sebagai sosok yang jujur dan juga gigih. Seorang yang bisa diandalkan. Berkat toko sembako ini pula ia bisa mewujudkan keinginannya yang sudah lama terpendam, yaitu merenovasi rumah tua tempat ia dan ibunya tinggal. Rumah itu meski penuh dengan kenangan, sudah tua dan banyak bagian yang rusak. Atap yang bocor, dinding yang mulai retak, dan lantai yang sudah lapuk di beberapa bagian membuat rumah itu tak lagi nyaman untuk ditinggali. Namun saat ini Firman dan Karin mulai menabung untuk memperbaikinya. Karin pun sangat senang dengan rencana itu. Akhirnya ya Mas Firman, kita bisa punya rumah yang lebih layak, ujar Karin dengan mata berbinar. Meskipun sudah 8 tahun mereka menikah tanpa anak, mereka berdua masih penuh dengan harapan dan juga tetap saling menyemangati. Firman merasa beruntung memiliki istri yang sabar dan juga setia seperti Karin, yang selalu bersamanya dalam suka maupun duka. Namun di tengah kebahagiaan yang mereka rasakan, Firman mulai dihantui oleh mimpi-mimpi yang aneh. Hampir setiap malam ia ini bermimpi tentang ibunya. Dalam mimpinya itu, ibunya tampak kelelahan mendorong gerobak rotinya dengan susah payah, sendirian di jalan gelap yang sepi. Suara roda gerobak yang berderit terasa begitu nyata, mengusik ketenangan dari Firman. Ibunya berjalan tertati-tati sekali berhenti, lalu memandang Firman dengan mata penuh harap dan juga penuh kesedihan. Firman pun saat itu terbangun dengan nafas terengah-engah setiap kali mimpi-mimpi itu datang. Jantungnya berdetak dengan kencang dan ia merasa begitu gelisah. Ada perasaan bersalah yang menggumpal di dadanya, seakan-akan ia ini telah membiarkan ibunya menderita. Karin yang tidur di sampingnya pun kadang-kadang terbangun juga dan mencoba menenangkan Firman. Mas, minum dulu mas, ini hanya mimpi. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Semuanya tidak apa-apa mas, bisik Karin lembut sambil menggenggam tangan suaminya. Namun semakin sering mimpi itu datang, semakin Firman merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia bahkan merasa seakan mimpi itu adalah pesan, seakan ibunya ini benar-benar ingin menyampaikan sesuatu. Dalam beberapa hari terakhir mimpi itu malah menjadi lebih intens. Dalam mimpinya ibunya kadang-kadang berbicara, namun suaranya terdengar jauh dan juga samar. Tak bisa Firman pahami sepenuhnya. Namun ada satu kalimat yang berhasil ia dengar dengan jelas. Firman, tolong ibu. Begitulah ucapannya. Firman tak bisa mengabaikan lagi kegelisahannya. Tepat pada hari itu, pada suatu pagi, setelah mengantarkan barang ke toko dan pulang ke rumah, ia duduk di samping ibunya yang sedang merapikan dagangan roti di gerobak tuanya. Ibu,
Firman kan sudah punya usaha sendiri sekarang. Firman juga sudah bisa menjaga ibu. Firman minta ibu tidak perlu berjualan lagi ya, Bu. Mari kita jalan hidup ini lebih tenang, Bu. Ibu cukup di rumah saja, katanya dengan suara lembut namun penuh harap. Ibunya lagi-lagi hanya tersenyum dan menepuk punggung tangan Firman. Nak, ibu bahagia dengan ini. Ini hidup ibu yang jalani. Ini ibu yang pilih. Kamu tidak usah merasa bersalah seperti itu, nak. Ibu bahagia dengan apa yang ibu lakukan. Selama ibu masih kuat, ibu ingin terus berjualan. Ya. Perkataan ibunya membuat Firman semakin tak berdaya. Ia tahu bahwa ibunya tidak akan pernah berhenti saat itu. Namun dia pun tetap merasa bersalah. Rasa bersalah itu tidak bisa hilang begitu saja. Malam itu mimpi buruk yang sama pun kembali datang. Kali ini ibunya terlihat semakin lemah, terengah-engah di dalam kegelapan. Firman terbangun dengan perasaan yang begitu berat. Tak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan juga mimpi-mimpi itu. Pada hari berikutnya, Firman memutuskan untuk berbicara dengan istrinya, si Karin. Dek, aku tak bisa terus begini. Rasanya ada yang salah. Mimpi-mimpi ini seakan tidak membiarkan aku tenang, Dek. Mas juga merasa ada yang belum saya lakukan untuk ibu, Dek. Tapi Mas bingung. Karin yang mendengarkan keluhan suaminya hanya mengangguk. Mas, mungkin ini saatnya kamu benar-benar berbicara dari hati ke hati dengan ibu, Mas. Mungkin bukan soal berhenti berjualan, tapi mungkin ada hal lain yang ibu inginkan darimu. Firman terdiam merenungkan perkataan dari istrinya. Mungkin benar ada hal yang belum ia pahami dari keinginan ibunya. Malam itu sebelum tidur, ia pun memutuskan untuk berbicara dengan ibunya secara jujur pada keesokan harinya. Hingga keesokan harinya, Firman pun duduk bersama ibunya di meja makan, tepat setelah mereka selesai sarapan. Ibu, Firman ingin ibu bahagia. Dan jika berjualan roti membuat ibu bahagia, Firman sekarang tak akan melarang, Bu. Tapi Firman ingin tahu. Firman merasa belum bisa membahagiakan ibu dengan cara yang benar. Ibunya tersenyum lembut lalu menggenggam tangan Firman. Nak, kamu ini sudah memberikan yang terbaik untuk ibu. Jangan biarkan rasa bersalah itu mengantuimu. Ibu bangga sekali kepadamu, nak. Ibu yang minta maaf. Ya, dan ini juga sudah lebih cukup dari ibu. Perkataan-perkataan itu pun terasa seperti beban yang terangkat dari pundak Firman. Ia merasa sedikit lega meskipun tidak sepenuhnya hilang. Namun ia juga merasa bahwa ibunya telah memaafkan dirinya. Seiring berjalannya waktu, mimpi-mimpi itu pun mulai berkurang. Meskipun sekali masih datang menghantui, Firman pun perlahan-lahan semakin menerima bahwa kebahagiaan ibunya tak harus datang dari dirinya, namun dari apa yang ibunya lakukan dengan cinta dan juga ketulusan. Firman kini juga merasa lebih tenang. Dengan dukungan dari istrinya, ia terus menjalani usahanya, berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Kebahagiaan memang tak selalu datang tanpa bayangan. Kadang kita harus berdamai dengan kegelisahan, menerima perasaan yang sulit dan tetap berusaha untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Setahun lebih usaha sembako yang dijalankan Mas Firman dan Karin telah berkembang pesat. Kini kehidupan mereka pun terasa lebih stabil daripada sebelumnya. Toko mereka menjadi salah satu toko sembako paling laris di lingkungan itu, dan keuntungannya memungkinkan mereka menyelesaikan renovasi rumah yang sudah lama Firman impi-impikan. Rumah baru itu telah membawa kebahagiaan bagi keluarga kecil Firman. Meski kini masih ada kerinduan untuk bisa memiliki anak, namun di dalam kebahagiaan itu, ketenangan Firman terganggu oleh mimpi-mimpi yang aneh dan juga menakutkan yang kembali. Setiap malam Firman kerap dihantui mimpi di mana ia melihat ibunya lagi dalam kesakitan. Dalam mimpi itu, kini ibunya memanggil namanya dengan suara yang terdengar sangat lemah dan juga penuh dengan penderitaan. Firman, Firman.
Tolong ibu, tolong. Suara ibunya terdengar begitu nyata di dalam mimpinya, membuat Firman ini terbangun dalam keadaan berkeringat dingin dan juga penuh kecemasan. Ada apa, Mas? Kamu kenapa? Karin yang sering terbangun karena suaminya yang tiba-tiba terjaga, dengan nafas terengah-engah menjadi sangat khawatir. Tepat suatu malam saat Firman terbangun lagi dengan wajah pucat, Karin pun menyentuh lengannya dengan lembut. Mas, kamu ini kenapa sih, Mas? Sudah berapa malam ini loh, kamu selalu terbangun dengan wajah ketakutan. Ada apa, Mas? Aku terus mimpiin ibu, Rin. Setiap malam, dia selalu muncul dalam mimpi. Dan kini, dia memanggil-manggil namaku sembari kesakitan. Padahal dulu sudah tidak mimpi itu lagi. Tapi kini rasanya seperti dia benar-benar sedang membutuhkan pertolonganku, Rin. Tapi aku tak bisa menjangkau dia. Aku takut kalau ini adalah tanda-tanda buruk. Karin menggenggam tangan suaminya dengan erat. Sudah, Mas. Mungkin itu hanya mimpi buruk. Kadang kita kalau terlalu khawatir sehingga itu terbawa ke dalam mimpi. Coba saja untuk tidak terlalu memikirkannya, Mas. Iya ya, kamu benar juga, Rin. Firman mencoba menenangkan dirinya dan meyakinkan bahwa ini hanya mimpi buruk semata. Namun semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin sering mimpi itu datang. Seolah-olah mengantuinya dengan rasa bersalah dan juga penuh ketakutan. Bahkan ada malam-malam di mana Firman ini mulai mengikau, menyebut-nyebut nama ibunya dengan nada ketakutan dalam tidurnya. Karin yang mendengar itu pun semakin khawatir dengan suaminya, meski ia tetap berusaha memberikan dukungan agar suaminya ini tidak terlalu larut dalam perasaan yang cemas. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Mas Firman memutuskan untuk tetap melanjutkan aktivitasnya di toko seperti biasa, berharap bahwa dengan kesibukan, dia bisa mengalihkan pikirannya dari mimpi-mimpi itu. Namun setiap kali ia melihat ibunya yang masih bekerja menjajakan roti, kini ada perasaan khawatir yang semakin menguat. Dia ini ingin meminta ibunya untuk berhenti dan beristirahat. Tapi setiap kali ia menyinggung hal itu, ibunya selalu menolak dengan alasan ingin tetap aktif dan juga berolahraga. Singkatnya, beberapa hari pada suatu pagi itu, setelah toko selesai dibereskan dan segala aktivitas berjalan seperti biasa, kabar mengejutkan pun datang. Kini Ibu Firman tiba-tiba jatuh sakit dan keadaannya memburuk dengan sangat cepat. Wajah Firman berubah pucat ketika ia menerima kabar tersebut, bersama dengan Karin. Ia pun kini segera membawa ibunya ke rumah sakit terdekat. Di ruang rumah sakit itu, Firman menggenggam tangan ibunya yang lemah. Matanya basah menahan air mata yang sudah tak tertahankan lagi. Ibu kenapa gak pernah bilang sih Bu ke Firman kalau ibu ini gak enak badan? Tanyanya dengan suara bergetar. Ibunya tersenyum lemah sambil memandang wajah anaknya. Nak, Firman, ibu gak apa-apa. Ibu ini cuma gak mau kamu membebani kamu, nak. Ibu ini selalu bahagia melihat kamu sudah bisa sukses dan punya toko sendiri. Tapi Bu, gak ada yang lebih penting buat Firman selain ibu. Kenapa ibu juga gak pernah istirahat? Ibu malah terus berjualan roti. Padahal kan Firman sudah sering bilang, Bu, kalau ibu ini gak usah kerja keras lagi. Sudah ada Firman. Firman berkata dengan nada yang penuh keputusasaan. Ibunya mengelus tangan Firman dengan matanya perlahan mulai berkaca-kaca. Nak, ibu senang dengan caranya ibu hidup. Selama ini, ibu juga sudah terbiasa bekerja. Mungkin kamu gak paham, tapi ibu bahagia bisa berkeliling seperti itu. Itu adalah cara bahagia ibu, agar ibu merasa tetap berguna, nak. Ibu tidak mau merepoti kamu dan juga istrimu. Mendengar itu, hati Firman terasa hancur. Sebagian dari dirinya merasa bersalah dan sebagian lagi berusaha menerima apa yang dikatakan oleh ibunya.
Karin yang duduk di samping Firman pun juga berusaha menenangkan suaminya. Hingga hari berhari telah berlalu, dan kini kondisi ibunya semakin menurun. Firman dan Karin pun terus menemani di sepanjang ranjang saat itu, berbicara dengan dokter dan berharap ada keajaiban. Namun keajaiban itu tak kunjung datang hingga pada akhirnya. Pada suatu malam itu, ibu Firman mengembuskan nafas terakhirnya. Firman terdiam sejenak menatap wajah ibunya yang tenang untuk terakhir kali. Air matanya pun akhirnya tumpah mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Ibu, aku sayang sama ibu. Kehilangan itu menjadi pukulan besar bagi Firman. Kesedihan pun bercampur aduk dalam hatinya. Ia merasa seperti mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya selama ini adalah pertanda yang gagal ia pahami. Karin pun memeluknya dengan erat, memberikan dukungan dan kekuatan dalam masa sulit ini. Hingga beberapa hari setelah kepergian ibunya, Firman dan Karin pun mengadakan acara tahlilan ke-40 hari, serta syukuran rumah yang baru selesai direnovasi. Firman juga merasa aneh seperti ada kekosongan besar di dalam rumah itu. Namun ia juga sadar bahwa ibunya pasti menginginkan yang terbaik untuk dirinya. Acara tahlilan itu berjalan dengan hikmat. Doa-doa dipanjatkan untuk almarhumah ibu Firman, dan semua orang yang hadir memberikan dukungan dengan kata-kata penghiburan. Di akhir acara itu, Firman berdiri di depan rumah yang telah ia renovasi dengan baik, menatap langit malam dengan hati yang berat. Karin mendekat memegang pundak suaminya. Mas, sudah. Jangan sedih lagi, Mas. Aku yakin ibu pasti bahagia di sana melihat semua yang sudah Mas Firman capai. Mas tidak perlu merasa bersalah lagi, Mas. Iya, Rin. Aku tahu ibu ingin aku bahagia dan melanjutkan hidupku. Aku hanya berharap bisa lebih banyak memberikan waktu untuknya di masa-masa terakhirnya. Tapi aku gagal. Malam itu pun setelah semua tamu telah pulang, Firman dan Karin berdua duduk di ruang tamu, merenung dan berbagi kenangan tentang ibu Firman. Di sana, di rumah yang telah direnovasi dengan susah payah dan kerja keras, Firman akhirnya merasa bahwa ia harus melepaskan segala kesedihan dan juga penyesalannya. Kehidupan ibunya yang penuh semangat telah memberikan pelajaran penting baginya. Firman juga bertekad untuk menjalani hidup dengan lebih ikhlas lagi, sebagaimana ibunya ini telah mengajarinya dari kecil. Setelah kepergian ibunya itu, kehidupan Mas Firman memang berubah drastis. Usaha toko sembako yang ia dan istrinya jalankan semakin maju dengan pesat, lebih dari yang pernah mereka bayangkan saat itu. Bahkan orang-orang dari desa lain pun mulai berdatangan ke tokonya, dan barang-barang sembako di sana selalu laris manis. Peningkatan ini terjadi begitu tiba-tiba, seolah-olah ada kekuatan yang tidak terlihat yang membantu menggerakkan usaha itu. Namun ada sesuatu yang terasa ganjil. Firman ini sering terbangun di pagi hari dan merasa seperti ada yang hilang. Ketika kerinduan terhadap ibunya terasa menyesakan, ia akan duduk di depan gerobak jualan roti tua milik ibunya, memandanginya dalam diam. Gerobak itu menjadi pengingat akan sosok yang ia cintai, sekaligus tempat ia mengenang masa-masa ketika ia dan ibunya bekerja keras bersama untuk bertahan hidup. Namun di dalam hatinya muncul perasaan yang tidak nyaman. Setiap kali ia melihat banyak pelanggan berbondong-bondong datang, terutama yang datang dari tempat jauh, hatinya ini sungguh aneh. Dia merasa tak tenang. Sampai suatu hari Karin ini memperhatikan suaminya yang termenung lebih sering dari biasanya. Mas, kamu ini kenapa sih? Akhir-akhir ini kok sering melamun? Memangnya apa yang sedang Mas pikirkan? Tanya Karin dengan nada lembut. Entahlah, Dek. Aku merasa aneh saja. Setelah ibu meninggal, kok justru usahaku berkembang begitu pesat ya? Terlalu pesat gitu. Menurutku, sepertinya ada yang tidak beres. Karin terdiam sejenak, mengerti bahwa suaminya sedang dalam keadaan yang bingung. Mas, kalau memang Mas merasa ada sesuatu yang tidak beres, mungkin Mas bisa bicarakan dengan Pak Kiai di desa sebelah. Beliau juga kan sering memberikan nasihat baik untuk orang-orang yang mengalami kesulitan batin, Mas. Karin terdiam sejenak, mengerti bahwa suaminya sedang dalam keadaan yang bingung.
Firman berpikir sejenak, ada sesuatu dalam saran istrinya yang terasa benar. Akhirnya setelah beberapa hari ia pun memberanikan diri untuk mendatangi Kiai Hadi, seorang kiai yang dikenal baik dan juga memiliki wawasan mendalam tentang kehidupan. Di kediaman kiai itu suasana tenang dan damai. Setelah Firman menceritakan kegelisahan di hatinya, Kiai Hadi menatapnya dengan sorot mata yang penuh pengertian. Mas Firman, mungkin ada sesuatu di masa lalu yang perlu kamu renungkan, Mas. Apakah kamu bisa menceritakannya kepada saya? Dilihat dari mata batin saya, sepertinya Anda pernah melakukan kesesatan, Mas. Apakah pernah kamu melakukan sesuatu yang melibatkan kekuatan gaib, Mas? Atau pesugihan? Firman hanya terdiam. Dia ingin jujur tapi sedikit malu. Hingga saat itu dia pun lalu mengangguk perlahan. Dengan perasaan malu dan juga bersalah, ia mulai bercerita tentang 3 kali kunjungannya ke seorang dukun. Tepatnya beberapa tahun lalu, sebelum usahanya ini berkembang dengan pesat. Saat itu memang Firman merasa sangat terdesak untuk membantu perekonomian keluarganya. Ia mengira ritual itu hanya sekedar usaha untuk memperlancar rezeki, tanpa menyadari bahaya dari konsekuensinya. Waktu itu, saya kira itu hanya cara untuk mendorong usaha saya lebih lancar. Tapi sekarang, saya sudah tidak, Pak. Dulu, saya hanya mendatangi dukun sebanyak 3 kali. Kini, setelah ibu saya meninggal, saya merasa ada sesuatu yang salah. Apakah kematian ibu saya ada hubungannya dengan ritual itu, Pak Kiai? Kiai Hadi mengangguk dengan perlahan. Mungkin itulah yang menyebabkan perasaan tidak tenang dalam hatimu, Firman. Ritual-ritual semacam itu adalah bentuk kemusyrikan. Itu suatu dosa besar yang justru bisa menimbulkan malapetaka. Setiap kesuksesan yang datang dari jalan gaib atau pesugihan pastinya akan membawa harga yang sangat mahal. Mendengar itu, hati Firman terasa tersayat. Pikirannya melayang ke wajah ibunya yang sudah tiada itu. Wajah yang selalu tersenyum meski tubuhnya sudah lelah. Jadi, apakah artinya kematian ibu saya adalah harga dari kesuksesan ini, Pak? Ucapnya hampir tak sanggup mengucapkannya. Kiai Hadi menghela nafas dengan panjang. Saya juga tidak bisa memastikan itu, karena kematian juga adalah bentuk dari takdir Tuhan. Namun, segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada balasannya. Terkadang balasan itu tidak langsung tampak, tetapi selalu ada akibatnya. Apalagi ritual-ritual semacam itu, meski hanya dilakukan beberapa kali, tetap membuka jalan bagi kekuatan gaib untuk masuk ke dalam hidup kita. Mungkin sekarang kamu harus berjuang untuk melepaskan diri dari ikatan gelap itu. Kamu harus bertobat. Firman merasa hatinya semakin berat. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak Kiai? Apakah ada cara untuk melepaskan diri? Kiai Hadi menatap Firman dengan mata penuh simpati. Yang pertama, kamu harus bertobat dengan sepenuh hati. Kamu berjanji untuk tidak mengulangi dosa kemusyrikan itu lagi. Setelah itu, kamu harus menjalani proses penghapusan ikatan tersebut dengan cara-cara yang diizinkan dalam agama. Namun perlu kamu ketahui juga, prosesnya tidak mudah dan mungkin akan menguji ketahananmu, baik fisik maupun mental. Firman mengangguk dengan tegas. Iya, Pak Kiai, saya akan melakukannya. Saya siap menanggung semua risikonya, Pak Kiai. Asalkan saya bisa melepaskan diri dari ikatan gelap ini. Saya menyesal, Pak Kiai. Saya benar-benar menyesal. Dulu saya kira tidak sampai seperti ini. Singkat cerita, hari-hari berikutnya Firman mulai menjalani serangkaian proses yang diajarkan oleh Kiai Hadi, termasuk memperbanyak sholat, doa dan juga bersedekah. Setiap malam ia pun bangun untuk sholat tahajud, memohon ampun atas dosa-dosanya dan berdoa agar diberi kekuatan untuk menghadapi segala resiko dari perbuatannya di masa lalu.
Namun ujian yang ia hadapi sangatlah berat. Di malam-malam tertentu ia sering merasa seperti ada bayangan gelap yang mengintai di sudut-sudut kamarnya. Terkadang tubuhnya ini terasa kaku dan tak bisa bergerak saat tidur, seolah ada sesuatu yang menekannya. Firman bahkan beberapa kali terbangun dengan tubuh penuh keringat dan juga nafas terengah-engah. Karin yang menyadari perubahan dari suaminya, dia pun merasa sangat khawatir. Suatu malam ia pun mencoba berbicara dengan Firman. "Mas, aku lihat-lihat kok semakin sering kamu terganggu sih mas. Memangnya apa masih ada yang mengganggumu?" "Iya Rin, proses ini berat, tapi aku harus tetap menjalaninya. Aku ingin benar-benar lepas dari segala ikatan masa lalu itu. Aku tidak ingin kesuksesan ini didapatkan dengan cara yang salah lagi. Aku akan tobat. Kamu juga sholat yang lebih giat lagi ya Rin." Karin menggenggam tangan Firman erat-erat. "Iya mas, aku pasti akan selalu mendukung kamu. Kita akan hadapi ini bersama, apapun yang terjadi." Malam itu saat Firman bangun untuk sholat tahajud, ia pun kembali merasakan gangguan yang lebih dahsyat. Saat-saat dia sedang husuk berdoa, terdengar suara samar memanggilnya dari arah pintu. Suara-suara itu terdengar seperti bisikan yang penuh ejekan. "Firman, kamu pikir kamu bisa lepas begitu saja? Kamu telah bersekutu denganku. Tidak semudah itu melepaskannya." Firman merasakan bulu kuduknya merinding. Namun ia tetap teguh melanjutkan doa-doanya. Menguatkan hatinya, di dalam hati ia mengucapkan istighfar berkali-kali, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya setelah malam itu berlalu, Firman pun merasa sedikit lega. Meskipun kini gangguan tersebut terus muncul, ia semakin yakin bahwa ini adalah ujian yang harus ia jalani. Hampir setiap hari dia melakukan doa-doa itu dan sholat tahajud serta bersedekah. Hingga beberapa minggu kemudian, berkat keteguhannya dalam berdoa dan bimbingan dari Kiai Hadi, Firman mulai merasakan perubahan dari dirinya. Gangguan-gangguan yang menghantuinya mulai berkurang, dan kini ia pun mulai merasa hatinya sedikit demi sedikit lebih tenang. Dalam pertemuan terakhirnya dengan Kiai Hadi, Firman merasa sangat bersyukur. "Pak Yai, terima kasih Pak atas semua bantuan dan bimbingannya. Saya berjanji untuk tidak pernah lagi menyimpang dari jalan yang benar. Saya menyesal Pak. Tapi apakah Allah mengampuni dosaku Pak?" "Sudahlah Firman. Entah ibadahmu diterima atau tidak, biarlah itu menjadi urusan kamu dengan Tuhan. Tapi ingatlah Firman, kesuksesan yang sesungguhnya adalah yang didapat dengan usaha yang halal dan juga ridho dari Allah. Jangan pernah kamu tergoda lagi dengan jalan pintas yang tidak benar." Firman mengangguk mantap dengan hati yang telah terlepas dari beban berat. Ia pun pulang dengan perasaan damai. Meski harus menghadapi kenyataan bahwa kesuksesan yang ia miliki mungkin harus berkurang, namun ia rela menerima apapun yang terjadi, asalkan ia bisa hidup tanpa persekutuan dengan kekuatan gaib itu. Ia dan Karin kini siap untuk memulai hidup baru yang lebih bersih dan juga penuh berkah. Beberapa minggu tepat setelah kejadian proses itu aneh, dan Mas Firman telah tobat. Kini dia pun memutuskan untuk mengadakan pengajian di rumahnya untuk mendoakan almarhum dari ibunya. Ia ingin memanjatkan doa yang tulus sebagai tanda bukti terakhir, dan sekaligus memohon ampun atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Pengajian itu pun dipimpin langsung oleh Kiai Hadi, yang sejak awal sudah membimbing Firman untuk keluar dari perkesetuan gelap yang tanpa sadar pernah ia lakukan. Begitu suasana rumah Firman dipenuhi oleh suara lantunan doa yang khusyuk. Ibu-ibu dan bapak-bapak dari kampung berkumpul di rumah itu, duduk bersama di ruang tamu dan halaman depan, mengenang sosok almarhumah yang begitu gigih bekerja demi anak semata wayangnya. Setelah selesai doa, Kiai Hadi memberikan tausiah singkat. Ia pun mengingatkan semua yang hadir tentang pentingnya menjalani hidup dengan usaha yang halal dan juga bertawakal kepada Allah. Mas Firman yang mendengarkan pun mengangguk pelan. Hatinya tergerak oleh kata-kata dari Pak Kiai itu. Dan begitu pengajian selesai, kini ia dan Karin pun berdiri di depan semua tamu untuk menyampaikan kabar bahagia yang selama ini mereka nantikan.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saya dan istri ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan doa dari semuanya. Dan alhamdulillah, kami juga ingin berbagi kabar gembira. Setelah menunggu hampir 9 tahun, akhirnya Allah mengabulkan doa kami. Karin, istri saya, sekarang sedang mengandung anak pertama kami. Semua yang hadir pun terkejut, lalu tepuk tangan dan ucapan selamat pun bergema di antara tamu yang hadir. Alhamdulillah ya, selamat ya Firman, Karin, ini berkah dari Allah. Hingga singkat cerita, setelah para tamu pulang, Firman berbincang lagi dengan Kiai Hadi di ruang tamu. Ada hal penting yang ingin ia sampaikan saat itu. Pak Kiai, saya mengucapkan terima kasih untuk semua bimbingan yang Pak Kiai berikan. Kalau tidak ada Pak Kiai, mungkin saya tidak akan bisa keluar dari kesalahan saya di masa lalu, Pak. Saya juga menyesal dan bersyukur. Saya bersyukurnya karena saya masih bisa bertobat sebelum saya mati, Pak. Iya Firman, semua ini adalah kehendak dari Allah. Saya kan hanya perantara. Kamu sendiri yang sudah bersungguh-sungguh ingin berubah dan juga memperbaiki diri. Iya Pak Kiai. Jadi gini Pak Kiai, saya dan istri sudah berunding dan kami memutuskan untuk menjual beberapa aset yang saya punya, Pak. Hasilnya nanti akan saya sumbangkan. Saya merasa harta itu lebih bermanfaat kalau bisa membantu orang lain. Dan saya ingin menjalani hidup lebih sederhana saja, Pak. Yang penting penuh berkah. Masya Allah, Pak Firman. Keputusan yang mulia. Semoga itu semua bisa membawa berkah bagi keluarga Anda ya, Pak. Terima kasih, Pak Yai. Doakan saja supaya saya tetap teguh menjalani ini semua. Beberapa hari kemudian Firman pun mulai menjual aset-asetnya. Dan dengan hati yang tulus ia dan Karin mulai menyisihkan uang hasil penjualan untuk diberikan kepada berbagai lembaga dan orang-orang yang membutuhkan. Kini dia pun merasakan ketenangan yang sebenarnya. Ketenangan yang datang bukan dari banyaknya harta, tetapi dari keberkahan hidup yang sungguhnya. Saat itu Karin tersenyum sambil menyandarkan kepala di pundak suaminya. Mereka juga berdua tahu perjalanan ini adalah hasil dari doa, usaha dan juga keberanian untuk berubah. Kini mereka menatap masa depan bersama dengan penuh harapan dan juga rasa syukur. Dengan kesederhanaan yang mereka pilih, Firman dan Karin menjalani hidup baru yang tenang dan juga penuh berkah. Membangun rumah tangga yang berlandaskan iman dan juga rasa syukur atas karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ucapan yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.